Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Daniel Raja Pratama dengan NIM G002503 dari kelompok SGD A6. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan inhal anatomi 1.3. Soalnya yaitu pertama adalah seorang pasien datang ke rumah sakit setelah makan sate kambing terlalu banyak, terus nyeri dirasakan di regi kanan atas dan morfisen positif. Jelaskan mengenai saluran sekresi fisik apelea, apa nama otot yang mengaliri papila duodenum major serta otot-otot penyusunnya, dan juga sebutkan nama kelainan fisik apelea beserta gejalanya. Oke, untuk yang alurnya ini dari intrahepatal ini produksi empedunya terlebih dahulu. Empedu ini diproduksi oleh sel atau hepatosit. Nah, empedunya ini kemudian akan mengalir ke canaliculi biliary. Dari canaliculi biliary ini akan mengalir ke saluran lebih besar, yaitu ductus biliferus, yang kemudian akan mengalir juga ke ductus hepaticus sinister. Dari ductus hepaticus sinister ini akan mengalir ke ductus hepaticus communis. Nah, pada persimpangan ini terjadi dua alur ya, apabila empedunya disimpan pada fisika velea dan juga apabila digunakan secara langsung dari ductus hepaticus communis. Yang apabila dari siman di fisika velea terlebih dahulu, ini akan mengalir ke ductus cysticus terlebih dahulu, baru menuju ke ductus choledochus atau biliaris. Nah, apabila secara langsung dari ductus hepaticus communis akan langsung ke ductus choledochus. Nah, dari ductus choledochus ini akan mengalir ke ampulla hepatopankreatica yang juga memiliki saluran dari ductus pankreaticus. Dari ampulla hepatopankreatica ini kemudian akan mengalir ke papilla duodenum major. Selanjutnya yaitu adalah pertanyaan kedua, apa nama otot yang mengelilingi papilla duodenum major serta otot-otot penyusunnya. Jadi untuk yang duodenum major ini memiliki otot yang bernama musculus sphincter OD yang terdiri dari 3 komponen otot yaitu sphincter ductus choledochus, musculus sphincter ductus choledochus, musculus ductus pancreaticus, dan juga musculus sphincter ampulla hepatopankreatica. Nah, musculus sphincter ductus choledochus ini mengelilingi ujung distal ductus choledochus dan juga mengatur aliran empedu. Nah, pada musculus sphincter ductus pancreaticus ini mengelilingi ujung ductus pancreaticus dan juga mengatur aliran sekret pankreas. Sementara untuk sphincter ampulla hepatopankreatica ini akan mengelilingi ampulla vater, tempat bertemunya empedu dan juga cairan pankreas. Nah, ini merupakan yang paling penting karena pada sphincter ini akan dapat membuka dan juga menutup papilla duodenum major. Selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga, sebutkan nama kelainan fisika velea beserta gejalanya. Oke, untuk yang fisika velea ini terdiri dari beberapa kelainan seperti kolesitis, yaitu inflamasi pada fisika velea. Ini peradangan pada fisika velea yang disebabkan oleh tersumbatnya ductus cysticus oleh ini untuk gallstone atau batu empedu. Nah, ini menyebabkan empedunya itu terperangkap dan menyebabkan iritasi dan juga inflamasi. Gejalanya seperti apa? Itu seperti nyeri kuadran kanan atas, terus morfisen positif, demam, mual dan muntah, serta bisa ada leukositosis. Kemudian pada kolangitis, ini merupakan peradangan pada ductus choledochus ya. Biasanya terjadi karena adanya infeksi setelah sumbatan. Gejala-gejalanya apa saja? Itu seperti adanya demam tinggi, menggigil, nyeri RUQ, dan juga icterius atau jaundice. Nah, pada gejala yang berat, ini bisa mengakibatkan juga hipotensi. Selanjutnya adalah cholelithiasis atau gallstone. Nah, cholelithiasis ini merupakan batu empedu yang berada di vesika velea, yang disebabkan oleh komponen empedunya ini yang terkalsifikasi kolesterol ini mengkristal sehingga menjadi batu. Nah, gejala-gejalanya seperti apa? Ini biasanya tidak ada gejalanya ya atau asimptotik. Nah, tapi apabila ada gejala, biasanya akan terasakan nyeri di bagian epigastrium, kemudian juga nyeri ini timbul terutama setelah makan berlemak dan juga bisa menjalar ke punggung dan juga bahu kanan. Namun biasanya nyeri-nyeri ini akan hilang dalam beberapa jam. Nomor 4 yaitu adalah choledocholithiasis. Choledocholithiasis ini merupakan batu yang berada di ductus choledochus. Dampaknya ini bisa menghambat aliran empedu menuju duodenum dan juga menyebabkan penumpukan bilirubin. Gejala-gejala seperti apa? Itu seperti mata kuning atau jaundice, terus nyeri RUQ, urin yang gelap, feses pucat. Ini karena adanya bilirubin yang tak sampai ke usus dan juga bisa timbulnya gatal. Nah, apabila terjadi infeksi sekunder, ini bisa menjadi kolangitis. Dan yang terakhir ada atresia biliaris. Ini merupakan kelainan kongenital atau bawaan dari lahir yang berupa tidak terbentuk atau menyempitnya saluran empedu. Dampaknya ini bisa menyebabkan empedunya tidak dapat keluar dari hepar, kemudian akumulasi bilirubin atau kerusakan yang bisa menyebabkan kerusakan hati secara progresif.
Gejala ini seperti apa? Ini pada bayi bisa menyebabkan jaundice menetap lebih dari 2 minggu setelah lahir, juga feses pucat karena tidak ada pigmen bedu, kemudian juga ada urin yang gelap. Nah, itu juga bisa menyebabkan hepatomegali dan juga gagal tumbuh apabila atresia ini dibiarkan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.